Selang Rahil meninggal, dia langsung disemayamkan oleh Nabi Yakub, lalu mendoakannya. Nabi Yakub lalu menamai anak keduanya dari Rahil bernama Benyamin, yang artinya tangan kanan. Di mana nantinya dia akan menjadi tangan kanan Nabi Yakub kelak. Saat dalam perjalanan menuju Kanan, Yusuf yang kini tidak memiliki ibu kandung, diperebutkan oleh bibinya untuk diasuh. Tapi Yakub mengatakan jika Yusuf tak boleh jauh darinya, hal itu membuat Bilhah dan Zulfa kembali merasa cemburu, jika anak Rahil diperebutkan oleh bibinya bahkan oleh Yakub. Setelah sampai di Kanan, mereka disambut oleh warga dan langsung menuju makam Nabi Ishak. Di sana Nabi Yakub mendoakan Nabi Ishak, dan diberi jubah peninggalan dari kakeknya Nabi Ibrahim, yang dulu dipakai ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jubah itu diwariskan kepada Nabi Yakub dan nantinya akan diwariskan ke Nabi setelahnya. Semua warga Kanan sangat mempercayai bahkan sudah memeluk agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Terlihat juga anak tertua Nabi Yakub yang bernama Yahuda, membayangkan jika kelak dialah yang akan menjadi penerus risalah kenabian Nabi Yakub itu. Dia juga bertanya kepada adiknya yang bernama Samun, tentang siapa yang akan mewarisi jubah itu. Mereka masih saja berpikir bahwa penerus Nabi Yakub adalah yang terkuat, bukan orang yang terbaik. Hari-hari Yusuf kecil berjalan seperti layaknya anak kecil pada umumnya, namun kembali Bilhah yang selalu memberikan sindiran kepadanya, bahwa seorang anak yatim selalu beruntung. Ucapan itu langsung dibalas oleh adik dari Nabi Yakub yang bernama Faiha, yang sekarang merawat Nabi Yusuf. Faiha mengatakan, kenapa kau tidak mati saja, agar anakmu menjadi anak yatim. Ucapan itu langsung membuat Bilhah menyesal dan ketakutan. Di sini Nabi Yakub memperingatkan adiknya, agar tidak memberi kasih sayang kepada Yusuf secara berlebihan. Karena itu akan membuat iri saudara-saudara lainnya. Faiha pun langsung menjawab pernyataan Nabi Yakub, bahwa sebenarnya yang merasa iri pada anak-anak adalah Bilhah dan Zulfa. Dan benar saja, anak-anak yang lain terlihat iri kepada Yusuf karena ia selalu diberi pakaian yang bagus oleh Faiha, sedangkan mereka tidak sama sekali. Di sisi lain, Yahuda dan Lavi yang juga anak tertua Nabi Yakub, mulai curiga kepada Nabi Yakub, bahwa selama ini Yakub tidak pernah ikut lagi untuk mengembala kambing, karena menjaga Yusuf. Tapi Lavi berpikiran berbeda dengan Yahuda, bahwa seorang nabi haruslah berada di tengah para umatnya. Malam harinya saat akan mendapatkan khotbah dari Nabi Yakub, Faiha memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak untuk Yusuf. Hal itu langsung membuat Bilhah menghasut Yahuda, jika sabuk itu harus diberikan kepada Nabi setelah Nabi Yakub. Di khutbah itu Nabi Yakub bertanya kepada orang-orang, bagaimana cara membuang kedengkian. Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Yusuf yang masih kecil. Hal itu membuat semua orang terpana karena jawaban Yusuf benar. Keesokan harinya anak-anak yang lain kembali melihat Nabi Yakub sedang memangku Yusuf, yang membuat anak-anak itu iri kepadanya. Tapi tidak untuk Lavi, yang mengatakan bahwa mereka juga dulu waktu kecil diperlakukan sama seperti Yusuf oleh Nabi Yakub. Hal itu langsung ditanyakan oleh Yahuda kepada Nabi Yakub, kenapa dia lebih menyayangi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Yakub pun langsung menjawab, bahwa mereka juga dulu diperlakukan sama seperti Yusuf waktu kecil. Dia juga menyayangi semua anaknya secara adil, tapi karena Yusuflah yang paling kecil, maka anak-anak yang lain menjadi salah pandangan terhadapnya. Terjadilah kejadian yang tak disangka, saat Yusuf sedang bermain petak umpet bersama saudara-saudaranya. Dia menghilang dan membuat Faiha dan yang lainnya panik mencarinya, dan Yusuf ternyata ketiduran saat bersembunyi di sebuah guci. Hal itu membuat Lia, kakak dari ibu Yusuf, mengambil Yusuf dari Faiha sebagai pengasuhnya, karena ia berpikir Faiha lalai menjaga Yusuf. Tapi Faiha yang sudah menganggap Yusuf sebagai anak sendiri, meminta izin kepada Nabi Yakub untuk diberikan kesempatan menjaga Yusuf sekali lagi. Akhirnya Nabi Yakub mengizinkan Yusuf tinggal bersama Faiha untuk beberapa hari saja. Lalu Faiha yang ingin Yusuf secara penuh, mempunyai ide dan bekerja sama dengan Yusuf yang masih polos. Faiha memakaikan sabuk warisan dari Nabi Ishak ke Yusuf, dan mengatakan ke semua orang kalau sabuk milik Nabi Ishak dicuri seseorang. Dia juga mengatakan ke Yakub, mungkinkah Yusuf mengambil sabuk itu karena ia sangat menyukainya. Yakub langsung menyangkal kalau Yusuf telah mencuri sabuk itu. Saat Yusuf diperiksa, semua orang melihat sabuk itu sudah terikat di perut Yusuf. Tujuan Faiha melakukan hal itu adalah untuk menunjukkan ke warga Kanan bahwa Yusuf mencuri sabuk Nabi Isa. Dan tradisi, dikarenakan barang siapa yang menangkap pencuri barang miliknya,
maka ia berhak menjadikannya pelayan selama 4 tahun. Sebagai keluarga Nabi mereka harus mematuhi aturan yang sudah ada itu, dan pada akhirnya Yusuf kembali tinggal bersama Faiha selama 4 tahun. Sebenarnya Nabi Yakub sudah tahu bahwa itu adalah rencana Faiha, yang bisa membuat masalah tentang hak asuh Yusuf selesai. Hari demi hari dilalui, Yusuf bersama Faiha yang selalu menyayanginya seperti layaknya anak sendiri. Dan suatu ketika Yusuf bermimpi aneh, yang langsung diceritakan kepada Nabi Yakub. Mimpi Yusuf adalah ketika dia bermain dengan kakak-kakaknya di ladang, ia menancapkan tongkatnya di tanah. Yang lalu tongkat itu berubah menjadi pohon yang sangat besar dan tinggi, dan mempunyai daun yang hijau memayungi kakak-kakaknya. Nabi Yakub ini ditakdirkan Allah mempunyai kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi, atau menerjemahkan mimpi seseorang. Dia juga sebenarnya sudah tahu arti dari mimpi Yusuf kecil, tapi dia enggan menceritakan ke keluarganya karena ia berusaha mencegah dampak buruk, jika semua orang mengetahui arti mimpi dari Yusuf. Dan arti mimpi itu hanya disampaikan kepada Yusuf, Faiha dan pelayannya. Jika suatu saat nanti Yusuf akan mendapatkan kedudukan mulia dan terpuji, dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dahulu Nabi Ishak selalu berdoa supaya banyak nabi datang dari keturunannya, dan ketika Nabi Yakub mempertanyakan siapa yang akan menjadi penerus risalahnya, dia berharap Yusuflah orang yang akan menjadi nabi setelahnya. Yusuf yang masih kecil, tidak tahu tentang kenabian. Lalu diceritakan oleh Nabi Yakub tentang apa itu risalah Nabi. Yakub juga menyuruh Yusuf untuk tidak menceritakan tafsir mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saja api kedengkian akan menyala di hati mereka. Sehingga itu akan menyebabkan mereka akan memusuhi Yusuf. Di siang itu juga Nabi Yakub menuju ke ladang untuk membawakan makanan kepada anak-anaknya, yang sedang menggembala kambing. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya kenapa Yakub harus repot-repot membawakan makanan untuk mereka tak seperti biasanya. Ternyata Yakub ini sedang merindukan anak-anaknya yang lain, dan ingin menemani mereka untuk mengembala kambing. Tapi anak-anaknya malah merasa jika selama ini mereka kurang diperhatikan oleh Yakub, sejak kehadiran Yusuf dan Benyamin. Mereka juga cemas dengan mimpi Yusuf, karena menurut mereka yang bekerja keras menghidupi keluarga adalah mereka. Tapi kenapa yang akan menjadi pengganti Yakub adalah Yusuf? Yakub lalu mengatakan kepada anak-anaknya bahwa tafsir mimpi Yusuf memiliki arti bahwa dia melindungi saudara-saudaranya, karena daun hijau itu memayungi mereka semua. Dan pengganti dirinya akan ditentukan oleh Allah, bukanlah Yakub yang menentukannya. Yakub juga meminta agar anak-anaknya saling menyayangi satu sama lain, agar Allah mengasihi mereka semua. Di tengah ceramah itu, tiba-tiba datang seekor serigala yang terlihat akan memangsa ternak milik mereka. Mereka pun bergegas menggiring ternaknya menjauh dan mengusir serigala itu. Setelah mereka semua pulang, Yakub bersama anak-anaknya makan bersama dan menceritakan kejadian yang tadi dialami oleh mereka. Di sini Yusuf untuk menanyakan kepada Yakub, apakah dia boleh untuk pergi ke ladang bersama saudara-saudaranya. Yakub pun melarangnya, karena Yusuf masih kecil, dan akan mengizinkannya jika dia sudah besar nanti. Malam harinya para anak-anak menceritakan arti mimpi Yusuf yang diceritakan oleh Yakub kepada ibunya Bilah dan Zulfa. Dan lagi-lagi di sini mereka menghasut anak-anaknya untuk tidak percaya dengan perkataan Yakub, yang hanya ingin membuat mereka diam. Zulfa juga mengatakan bahwa, menurut Bilah, Yusuf akan unggul dan akan menjadi pemimpin saudara-saudara yang lain. Singkat cerita, Yusuf yang sudah beranjak besar, mengetahui bahwa Faiha sedang sakit-sakitan. Dia mengatakan bahwa akhir ajalnya sudah tiba. Sebelum meninggal, Faiha meminta maaf kepada semuanya, sebab selama ini dia bisa mengasihi Yusuf karena tipu dayanya, dan menuduhnya sebagai seorang pencuri. Dia juga mengakui semuanya bahwa Yusuf sebenarnya bukan seorang pencuri, dan mengatakan yang sebenarnya terjadi saat itu. Dia meminta untuk memberitahu semua orang, bahwa Yusuf bukanlah seorang pencuri. Faiha juga berpesan kepada Yakub, untuk menjaga Yusuf baik-baik, karena dia akan menjadi nabi setelah Yakub. Faiha pun meninggal dengan tenang, karena sudah mengatakan semua kebenaran yang terjadi pada semua orang.